warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, perkenalkan nama saya Mulidatun Ihwani dengan nomor induk mahasiswa 857611379. Hari ini saya akan melakukan tugas praktikum IPA di SD pada modul 7 KP1 tentang sifat cahaya dengan judul praktikum pemantulan cahaya. Selamat menyaksikan. Alat dan bahan yang akan saya gunakan pada percobaan kali ini adalah sebagai berikut. Yang pertama ada cermin datar. Yang kedua ada cermin cekung, cermin cembung, sisir sebagai celah cahaya, penggaris, senter, lilin, busur derajat, dan kertas putih. Percobaan pertama adalah pemantulan cahaya pada cermin datar. Langkah pertama yang akan saya lakukan yaitu melakukan percobaan pemantulan cahaya tanpa adanya cermin datar. Di sini saya menggunakan sisir sebagai celah cahaya. Kemudian kita nyalakan senter. Cahaya senter menembus celah cahaya dan kita lihat di sini tidak ada pemantulan cahaya sehingga tidak menghasilkan sudut pemantulan cahaya. Langkah kedua, melakukan percobaan dengan cermin datar, di mana senter, celah cahaya, dan cermin datar pada posisi yang sejajar. Di sini, senter dengan celah cahaya memiliki jarak 10 cm, sedangkan jarak celah cahaya ke cermin adalah 15 cm. Di sini kita dapat melihat cahaya dapat menembus celah cahaya dan menuju cermin datar, sehingga cahaya memantul searah dengan cahaya yang datang dari senter. Selanjutnya kita akan melakukan percobaan menggunakan busur derajat. Dapat dilihat ketika I besarnya 90 derajat, maka R atau sudut pantul besarnya 90 derajat. Dan ketika I atau sudut datang besarnya 30 derajat, maka R atau sudut pantul besarnya sama 30 derajat. Dan ketika I besarnya 60 derajat, maka R atau sudut pantul besarnya juga sama 60 derajat. Percobaan selanjutnya, saya akan meletakkan benda. Dalam hal ini saya menggunakan lilin. Saya letakkan di depan cermin datar dan saya akan mengamati bayangannya selama benda itu saya geser-geserkan di depan cermin datar. Saat saya meletakkan benda di depan cermin datar, bayangan yang terbentuk adalah sama besar, tegak, dan juga maya. Saat saya geserkan lilinnya, bayangannya pun ikut bergeser sesuai dengan arahan saya. Ketika saya dekatkan, bayangan juga ikut mendekat. Ketika saya jauhkan, bayangan juga ikut menjauh. Lalu ketika saya ukur menggunakan penggaris, jarak antara cermin dan lilin sama dengan jarak antara bayangan dan cermin. Di sini jaraknya sama, yaitu 10 cm. Jadi bayangan pada cermin datar adalah maya, tegak, dan sama besar. Percobaan kedua, pemantulan cahaya pada cermin cembung. Sebelum menggunakan cermin cembung, di layar tidak terlihat adanya tanda berkas cahaya. Lalu saat kita gunakan cermin cembung dan posisi dari layar kita rubah mendekati cahaya lilin, di sini juga tidak terlihat jelas tanda adanya berkas cahaya. Karena sifat dari cermin cembung adalah menyebarkan pantulan cahaya. Selanjutnya percobaan ketiga, yakni pemantulan cahaya pada cermin cekung. Di sini pemantulan cahaya sebelum adanya cermin cekung dapat dilihat di layar tidak ada berkas cahaya. Untuk jarak lilin dengan cermin cekung adalah 5 cm dan untuk jarak lilin dengan layar adalah 30 cm. Kemudian kita amati sifat-sifat pemantulan cahaya pada cermin cekung.
Bayangan yang dibentuk oleh cermin cekung adalah 1. Bayangan bersifat nyata, 2. Bayangan terbalik dibandingkan benda aslinya, dan yang ketiga, jika benda terlalu dekat ke cermin maka bayangan akan hilang atau tidak tampak pada layar karena bayangan menjadi maya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.